Cek, cek. Aduh, sempat nggak ada suara tadi ya. Sebentar, saya coba setting setting lagi ya. Tadi nggak tahu kenapa nggak tiba-tiba aja nggak ada ini, nggak ada suaranya gitu loh. Tumben ya, tumben. Biasanya langsung nongol aja. Oke, jadi kayaknya udah aman ya. Kita tinggal tes motif dulu. Rp10.000 dari tes. Pesan, ini hanya tes notifikasi. Ya, notif juga lumayan udah nongol dan kita mungkin langsung masuk aja ke Oh ya, sekarang di Makassar ini lagi hujan ya. Jadi saya nggak tahu nih apakah internetnya bakal bertahan tetap bagus atau malah jelek kayak live streaming PSM sebelumnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba live streamingnya putus atau tiba-tiba nge-lag atau buffering, ya harap dimaklumi aja. Tinggal kalian refresh aja kalau misalnya putus live streamingnya. Tinggal di refresh kembali masuk ke live streaming. Karena ya kalau memang kayak gitu berarti internet saya yang bermasalah. Oke, jadi halo semuanya, selamat sore. Kita kembali lagi melanjutkan series Career Mode PSM Makassar yang sekarang masuk di episode ke-33. Dan untuk episode kali ini kita bakal main di semifinal Piala Indonesia berhadapan dengan PSS Sleman. Jadi sebelum kita masuk, kita bakal cek dulu perjalanan PSM sampai dengan semifinal ini. Jadi kita lihat dari PSM di round of 32 besar sampai di babak 16 besar juga. Oke, jadi di sini PSM buset, bisa gitu ya, bisa 15-3 lawan PSS Cilacap. Oke, sangat meyakinkan memang di babak 32 besar kita menang 15-3 atas PSCS. Kemudian kita sekalian juga cek PSS Sleman sebelum kita lawan mereka, tapi di leg pertama ya kita udah main sih, ini leg keduanya. Dan PSS itu menang 4-1 atas Mitra Kukar, kemudian juga Arema juga menang di sini ya. Away goal Kalteng Putra, wah nyaris saja kalah dia 3-sama. Dan di round of 16 kita melawan Arema dan menang 6-3 agregatnya. Sementara kalau PSS Sleman itu ketemu Persipura dan menang telak 4-0 agregatnya. Kemudian di quarter final di sini kita bertemu dengan Persib, kuat banget pastinya. Maksudnya ya perjalanannya ternyata nggak mudah karena di quarter final itu ketemu Persib 5-2 dan PSS Sleman ngalahin Bayangkara 3-2 agregatnya. Dan di semifinal akhirnya PSM ketemu dengan PSS. Ini untuk sementara skornya sih lumayan tipis ya karena 3-2. Kemudian untuk Persebaya sendiri ketemu dengan PSIS Semarang 2-0 agregatnya. Jadi kayaknya sih Persebaya yang bakal lolos. Dan tentu saja semoga PSM bisa lolos ke final.
Oke, bentar. Saya coba ganti scoreboard dulu. Karena ini Piala Indonesia, cuy. Jadi kita harus ganti scoreboardnya. Kalau nggak salah oh iya, terakhir BRI Liga 1. Oke, kita ke default, kemudian untuk logo TV-nya kita kasih ke RCTI aja. Oke. Oh, udah ada. Oh iya, saya belum absen ya. Aduh. Oke, jadi ada siapa nih? Ada Narsi, selamat sore juga. Ada Tok Dalang. Kemudian juga Niki Yori, waalaikumsalam. Ahmad Riyadi, waalaikumsalam. Kenapa lain-lain hujan di Makassar? Nggak tahu juga. Aneh memang cuaca di sini ya. Ini malah tiap hari sekarang. Hujan terus, harusnya sih udah masuk musim ini ya, musim apa tuh namanya? Musim panas gitu. Di sini jadi harusnya sih udah jarang hujan, tapi ini malah tiap hari. Ya walaupun tidak sederas hujan-hujan yang waktu bulan berapa tuh, bulan Desember, Januari. Nah, ini juga yang perlu saya omongin ya. Nah, sekarang kan ini kita masuk di bulan Oktober tanggal 5 ini. Mau lawan PS Sleman. Nah, setelah itu ada pertandingan Timnas Indonesia. Jadi artinya untuk episode kali ini sayang banget kita sepertinya main satu pertandingan doang ya untuk live streaming hari ini, karena ini harus saya record dulu Timnas Indonesia. Jadi kan sejak awal kita menerima tawaran untuk melatih timnas di series PSM ini, saya udah putuskan bahwa kita bakal memainkan series itu secara terpisah ya. Jadi series timnas ada di playlist ya Timnas Indonesia, kemudian series PSM itu ada di playlist PSM sendiri. Jadi ini seriesnya terpisah, jadi nggak mungkin kita lompat ke, saya sebenarnya pengen langsung lompat juga ke ini menghadapi Persib, tapi sayang banget tidak bisa karena ya harus friendly match dulu lawan Vietnam, habis itu lawan Brazil. Ini menarik sih lawan Brazil di sini. Kalau Vietnam mah sering kita hadapi waktu di kompetisi AFF juga ada kan. Jadi ya nggak apa-apa lah. Nanti kita waktu yang tersisa kalau misalnya masih ada waktu ya kita bakal coba cek buat pemain mudanya PSM dulu. Berapa biaya endorse di IG? Berapa ya? Udah lupa saya, soalnya terakhir kali kapan saya terakhir kali terima tawaran promote ya? Kalau di IG itu biasanya saya kasih sepaket dengan YouTube sih, jadi nggak pernah ini, nggak pernah solo gitu, nggak pernah IG-nya doang. Bentar ya, saya coba cek dulu. Oke. Oh ya, jadi saya udah ada. Saya udah nemu catatannya. Udah ada sih solonya gitu. Solo price listnya.
Kemarin-kemarin memang jarang terima sih yang solo gitu, selalu sepaket sama YouTube. Tapi di awal tahun ini 2022 itu saya udah bikin apa namanya, yang price list yang solo gitu, yang maksudnya Instagram doang. Kalau misalnya ada, tapi ya sekarang sih nggak ada yang request di Instagram sih, kebanyakan di YouTube. Karena Instagram juga ya masih dikit kan, followersnya masih dikit. Rizky Aziz, bentar. 91 lumayan ini. Yang lain buang aja kali ya. Gak ada yang bagus kok. Tanda-tanda buffering. Halo Ibnu Kurniawan, waalaikumsalam bro. Reject. $88 $200.000 ya. Kayak terlalu bagus sih value-nya. Ya kalau di real life itu bagus, 200.000 itu gede. Bentar, saya coba lihat dulu. Ini daftar bukan. Saya mau lihat di Youth Academy tadi. 43 ya, jelek juga sih. Walaupun potensial 91. Tapi ratingnya untuk umur 16 tahun 43. Kiper sih Rizky Aziz. Gak usah lah ya, kita punya kiper banyak yang bagus ya, relax aja dah. Oke, jadi kita langsung aja ke pertandingan Piala Indonesia. Karena kita punya rumah kick dong. Ini pemain Youth Academy yang tidak bakal tergantikan. Wah, makin deras hujannya coy. Bentar, Hilmansyah dulu lah ya. Rumah kick kan lagi happy moralnya tuh, kebanyakan cukup jam mainnya. Kita sekarang bakal mainkan Hilmansyah. Kemudian untuk posisi camp tetap si kapten kita dulu ini, gantian nanti dengan Warukawa di babak kedua mungkin. Ya ada Tama sih, tapi no, dia saya untuk gantiin Sutanto Tan nanti di posisi center mid ya. Ferdinand Sinaga nggak usah dulu, si Arhan masuk juga, Elkan Baget, Asnawi Mangku Alam, Asnawi mungkin kita ganti sama Gavin Kwan dulu di babak pertama. Kemudian Arhan tetap main, Ferdinand Sinaga turun dulu ya. Mungkin saya bakal ganti dengan left back ini Edgar Amping. Kemudian enggak, Marinus saja kita ganti, Ferdinand in karena Marinus yang stamina ini. Saya lebih mengutamakan pemain-pemain yang full stamina-nya. Kemudian itu aja kali ya. Ya itu aja sih. Formasi masih sama tetap. Dan here we go. Kita gas. Arsenal apa tuh telah secara resmi mengajukan tawaran ke Gabriel Jesus 50 juta. 50 juta apa nih? Pound sterling atau uangnya malah euro? Harusnya sih euro ya, Inggris. Euro lagi. Ini apa namanya? Pound sterling Inggris kan? Oke, ini dia Andi Matalata Stadium untuk leg pertama. Ada apa tuh? Ada update beli pemain baru PSM yang real mau dibawa ke tim ini. Udah nggak ada sih sepertinya ya, karena udah musim terakhir juga untuk PSM. Jadi dari sini sudah bakal mau selesai. Jadi dengan squad yang sekarang sih harusnya udah aman. Dan saya juga nggak tahu ini tadi kalendernya itu apa masih buka bursa transfer ya? Atau udah tutup? Kalau udah tutup sih emang udah nggak bisa datangin pemain lagi karena musim terakhir kan. Bro main Persib nggak bro? Main. Kemarin main Persib.
Aduh, gawat. Bahaya ini jaringan. Sepertinya memang hari ini nggak terlalu direstui juga untuk live streaming lama-lama ya. Dari jam 2 siang hujan deras ya sampai sekarang. Wah, hati-hati. Izin out dulu Kak untuk project video. Nanti saya WA. Oke, Waalaikumsalam bro. Oke, kita mulai kick off babak pertama antara PSM Makassar versus PSS Sleman. Let's go. Semifinal Piala Indonesia. Siapakah yang bakal memenangkan pertandingan ini? Apakah PSM ataukah justru si PSS Sleman yang bisa gol dan membalikkan keadaan? Oke. Belum coba kasih sisi kanan, ada Rizky Eka di sana. Rizky Eka coba syuting dan lengket di tangan Ega Rizky. Tantotan. Walah. Paz, come on. Ke Haryudo. Waduh. No. Pian. Oke. Out. Bagus Nirwanto. Kocic. Oh. Mantap. Wah, tiang masuk. Yes. Haryudo. Come on. Ayo PSM menang, ayo, yoi. Semangat untuk PSM. Well, as the replay shows us, it's a decent first effort, but he's so quick to get onto the rebound. That's a good finish. Oke, itu dia. Haryudo cetak gol pertama dari 4 match ya. Oh, jadi selama kompetisi ini berlangsung baru nyetak gol dia. Keren sih Yudo di striker di FIFA ya. Sementara kalau di PES sih di striker nggak ada apa-apanya ini. Cocok winger dia kalau di PES. Rizky Eka makin cepat nih pemain juga, winger kanan dari PSM. Wah. Lalu ke dalam tadi. Tantotan. Kasih lagi ke Haryudo. Ega Rizky. Di save dong. Lihat. Wah, kepalanya tuh yang kena ya. Yang nge-save bukan orangnya, Pak. Bukan tangannya, tapi kepalanya. Waalaikumsalam Romex Gaming. Halo juga. Selamat sore. 50 juta euro ya. Untuk pemain sekelas Gabriel Jesus sih menurut saya itu harga yang cukup sih. Gak kemahalan. Oh. Hormat untuk kapten. Gila, tendangannya luar biasa bagus. Oke, unggul 2-0. Berarti total 3 gol keunggulan kita ya.
5-2 on aggregate. Eits. Sutanto. Ya ampun, tidak gol dong. Aduh, off target. Bisa 3 tadi padahal itu. Oke, Rashid Bakri. Dan film, come on. Pas, kasih ke Haryudo. Haryudo coba syuting lagi. Well, he should score, of course. Diserang habis-habisan sih. Brilliant save. PSS. Tekanan demi tekanan dilakukan oleh PSM. Apakah musim depan Arsenal dan City banjir trofi, Bang? Saya nggak tahu sih kalau Arsenal ya. Kalau City, saya yakin sih City bisa lebih baik daripada musim ini. Cuman kalau Arsenal masih agak meragukan. Good technique displayed. Irfan Jaya. Crossing possibilities. Out Irfan Jaya. After that, a goal kick it'll be. Oke. Rasi. Elkan Baget. No way. Ya. Well, they've given him too much space. Not to be in terms Okay. of the cross there. Out. Goal kick coming up. Tantotan. Aduh, sorry salah passing. Wah, You can't really tackle like that and expect to get away. bahaya Sutanto. Anda harus saya ganti sekarang. Si ini masuk ya, si Lord Veritama, kemudian juga Wilan Plume juga kita udah ganti aja dengan Merukawa nih. Yo, Merukawa masuk kantung. Booking to come, you would think. Kurangan Arsenal dan MU di lini mana? Ya kalau MU sih hampir di semua lini butuh pemain baru sih. Cuman kalau saya lebih ke center back-nya MU. Kalau Arsenal striker memang. Cuman saya nggak tahu juga nih apakah Gabriel Jesus menurut Running with the ball confidently. cocok untuk Arsenal ya. Electronic board delivers the news. 2 Maksudnya minutes to stop striker it. yang dibutuhin gitu loh. Soalnya The counter looks on here. Options available. Kemorugawa. Will they profit from this situation? Kawa kasih ke Yudo. Yudo coba syuting. And fine goal. Mengarah ke Ega Rizky lagi. That is that. Semoga PSM segera punya stadion. Iya, lama banget dah itu stadion. Gak tahu kenapa tuh. Pusing saya lihatnya. Kasihan juga PSM ini. Gak jelas stadionnya. Oke, Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang. Sudah
Satu sama. The teams are ready to have a go at each other again as the second half commences. Taisei Marukawa. Sama. It's a perfect challenge. Pancan. A chance to whip it in. Waduh. Bro, oi. The cut back. No. Wah, untung saja. Well, not the pass he had in mind. Berbahaya serangan dari PSS. Can they do Nice. something positive Masih Keika, come on. on the counter-attack? Oh. Hampir saja adu kecepatan tadi. Gavin kan. Room in the wide position. Osing, ada Yudo. Susah memang bola udara. A decent reading of that ball in. Karena Yudo tipikal pemain yang punya speed, bukan postur yang tinggi untuk menyambut bola-bola udara. Well, that is how It's- to run at defenders. Well, he was Ah. dreaming of scoring, but ruled offside. Well, it all happened very quickly, so I wouldn't criticise him too much. At least he was in there. Offside ternyata. Substitution then. Let's see how it affects the match. Oh, Sadam Ghaffar in. Oke, Sadam Ghaffar. Evans. Aduh, He's lost it. Rafti. Elkan Baget. Now. Kojic. Opportunity Tidak. here. Mau kemana? But that's for a piece of tackling to break things up. Rashid Bakri. This Okay. looks threatening, Hari Yudo. and it might be. No. Marukawa. Getting that now. Apa itu? Tipis. Ganti dulu ya Yudo ya, udah habis dia. Ferdinand masuk. Irfan Jaya. Rashid Bakri. Can't find his teammate. Gavin. Rashid lagi. Dangerous Oke. looking attack. Aduh. It looked as though they might be in just for a second or two. Oke, ayo cepet. SKK, ayo tambah gol lagi PSM. Nice. Taisei Marukawa. Will he find the net? Tama. Oke. Lord Ferry Tama kita, bro. Kaki kiri tadi ya. Nice. 3-0 telak ini. Well, let's see this again. This is counter-attacking Good job, football lihat. at its very best. And it makes Asis the dari striker's Taisei job Marukawa so dan easy. All he has to do dieksekusi is make the menggunakan right kaki connection. kiri It's a dari lovely Ferry goal. Tama. On aggregate, it is 6-2. Oke, Evans. Into the final 20 minutes. Might be able to set up the chance. Waduh. He's still dangerous. I think Es. the threat has been averted. Well, Tidak it's a begitu really poor dong, kartu challenge. kuning itu. What's the referee going to do about it? And following the infringement, a caution. Yeah, no surprise there. That was always going to Lihat. be a booking. Ah, itu kah? Kalau wasitnya kasih kartu merah sih
Lebih bagus lagi. Itu kaki, Pak. Bahaya sekali. Itu bisa cedera ankle itu. Oke, Ferit sama. Marukawa, kasih tuh Bakri. Kasih ke Marukawa lagi, cuy. Ferdinand Sinaga. Oke, Marukawa. Taisei Marukawa. 4-0 PSM. Waduh, selebrasi yang paling menyebalkan sih yang kayak gini. Taisei Marukawa, come on. Well, here it is again, and it's a superbly weighted through ball to break that defensive line. And when he gets onto it, he decides to go for power. It's a really emphatic finish, which gives the keeper no chance. Kalau kayak gini ya PSM di real life ya. And this is turning Betul, into bagus banget. something of a rout. 4-0. Nah, Marukawa lagi coba. Wasit pelanggaran. Certainly wasn't a clean tackle. Kita Hamdi ke PSS Sleman ya. Well, he's gone into Versus the book. ke Well, he was Persita. late and he deserved Kemudian a booking for Riyandi that. Persis Solo, Muhammad Saifuddin ke Dewa United. Oh, saya penasaran sih dengan ini loh. Pengen cepat-cepat BRI Liga 1 dimulai lagi. Pengen lihat performa dari Frans Cilegon dan Dewa dan lain-lain itu yang promosi dari Liga 2 ke Liga 1 itu untuk main di Liga 1, pengen lihat. Apa lagi nih? Gak boleh banyak gerak ini kalau pakai sticknya. A deft clearance. 4-0, oke. Trusty. Pasti. Faz, come on. Pratama Arhan. And still looking for space. Oh my god. Let up here. Kok nge-lag? 82 agregatnya. Kok nge-lag tadi doi? Don't get tired of watching this because the interplay around the box is wonderful. And from there, he never looked like missing. That's a lovely goal. Nice, lolos ke final kita. Piala Indonesia. Oh, dia nge-lag. Terus hilang ini waktu subatonnya, ya ampun. Nah, kayak gini lagi. Ini kenapa ya? Nggak ngerti juga sih saya. Sekarang sering kayak gini nih. Bentar, saya coba munculin lagi. Oke, udah nongol lagi nih. Saya nggak tahu sih kenapa kayak gini sekarang OBS ya. Suka hilang tiba-tiba. My goodness, it's so Dan harus di open ulang, di close dulu aplikasinya, kemudian di open ulang lagi. Evans. Oke, Ojek. Could play it in. Bagus Nirwanto. Accurate ball in towards the near post. And the problem not completely solved. Now threat Dari of Tama, attack. tidak. Juninho, It's a neat move. Rusty. Perfectly positioned Marukawa. to take it away. Oke, Arif Ferdinand Sinaga masih full kan staminanya. Ferdinand Sinaga, come on. Ferdinand Sinaga coba syuting. Kena Fired and against the post. tiang. Sayang sekali. And a fine tackle. Coba lagi. No way. Oke, habis. Ferdinand sayang sekali ya. It is official. The hosts Padahal bisa are nyetak going to the gol final. tadi. Well, what a good win that was over the two games. Their attacking play has been brilliant. If they can repeat that in the final, they have every chance of lifting the trophy.
Well, I don't think, Stuart, anyone can really quibble about Menanti what he pemain put asing into dari the game. klub promosi adalah salah satu hal yang paling ditunggu Bang Pulhak. Plenty of effort, a goal, and most importantly, the right Aduh. result. He should be happy with today. Satu gol sayang sekali, bisa 6-0 padahal tadi. Ini siapa yang jadi man of the match ini? Soalnya camp kita winger kemudian striker berkontribusi sekali. Oh, really sound Ini yang ditepis goalkeeping. tadi ya? Well, that's such a good save, isn't it? Oh, kena bahu saya pikir kena palanya tadi ini orang. Oke, kita advance dulu dan kita lihat untuk nggak ada shot sama sekali dari PSS. Kita punya 15 shot, save mereka ada 5, possession 53%, mereka 47% ya. Kemudian untuk total on target kita dari 15 shot itu ada 10 on target. Kemudian off target 5, banyak juga yang off target ya, 5 loh. Wow, luar biasa. Kemudian untuk man of the match-nya siapa nih? Hari Yudo. Oke. Ya, tapi padahal yang ada assist ini si Marukawa loh, 1 gol 1 assist. Tapi man of the match di sini Yudo. Ratingnya sih sama match ratingnya 8,0. Tapi yang dikasih player of the match itu Hari Yudo. Berdirinya 6,9 ya. Kemudian juga Jerman Pass juga ini bagus ya karena 1 gol 1 assist juga tapi 7,8 doang. Kemudian Lord Veritama juga 1 gol 7,5 match ratingnya. Dan Elkan Bagot. Dan tentu saja pemain asing kita si Trusty nih. Austin Trusty 7,2 ratingnya, bagus sekali defense-nya. Pratama Arhan dari pemain belakang yang paling bagus sepertinya Arhan ya. Karena 7,3 ini. Dan 1 assist pula dia. Mantap flashback terbaik. Dan Hilmansyah 6,5, Gavin Kon 6,9 doang. Jadi kita nggak jadi memasukkan tadi si Asnawi Mangko Alam ya. Oke, jadi kita hadir dulu untuk post match interviewnya karena tentu saja ya habis ini kita udah resmi masuk ke final kan. Ya, jadi agregatnya ternyata 82. Dan Persebaya seperti yang kita prediksi tadi, Persebaya yang lolos karena memang di awal di leg pertama itu mereka udah unggul dan sekarang malah imbang dia 1 sama dengan PSS Semarang, tapi agregatnya tetap Persebaya lebih unggul 3-1 ya agregatnya. Oke, dan ini dia untuk post match mana post matchnya? Ya ampun, saya tadi milih apa sih, post match atau advance ya? Ya. Oke, jadi kita dapat duit sebesar $1 juta dari gede sih $1 juta. Dan tapi untuk transfer kurang ya. Dan untuk Arhan sendiri ini udah nggak bisa naik lagi ya. Ya, beda banget sama player karir. Kalau player karir Arhan bisa sampai berapa tuh ratingnya? Tinggi banget. Ini sampai gini doang, udah nggak ada yang nambah lagi nih. Udah nggak bisa dinaikin lagi. Kita cek dulu untuk Piala Indonesia tanggal berapa kita final. 18 November 2022 berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Kemudian kita lihat posisi kita juga dulu di BRI Liga 1. Yap, jadi posisi 1 puncak klasemen 69 poin. Gila sekali. Selisih 19 poin dari posisi kedua ya si Borneo. Persebaya posisi 3. Kita tapi lumayan lah ya, kita ada 4 kali kalah loh, bukan berarti kita tak terkalahkan ini. Maksudnya overpower enggak juga karena ya kita kalah 4 kali, imbang 3 kali juga. Banyak juga sih jumlahnya. Cuman memang untuk tim-tim lain juga ini ada ya lebih banyak lagi, ada yang 7, 10. Bangnya bahkan ada 8, 12, PSS Sleman 12 imbang. PSMS Medan yang terbawa lagi nih tim dari tim promosi. Kemudian kita lihat top scorer, sayang sekali ya. Bukan pemain PSM tapi bisalah kita kejar ini karena ya bahkan si kapten kita ini
nggak ada selisih 1 gol pun dari Wander Luiz. Sama-sama 15 gol. Hari Yudo juga bisa lah ya. Ini selisih 1 doang. Siapa nih pemain player of the month? Iran ya. Oke. Marinus Manewar juga lumayan sih, udah 10 gol ini. Rukawa 10 gol juga. Top assist ada, oke, kapten kita 22 assist. Selisih 12 dari Rafinha, posisi kedua Barito. Ini pemain PSM semua, banyak sekali asisnya. Oke, jadi kita coba cek dulu untuk squad dari pemain muda kita ya di PSM ini. Saya mau taring lagi dah pemain-pemain yang mungkin kita bakal buang aja. Di Fahru Razi Maniani rendah banget sih, tapi udah naik loh ini. Kalau nggak salah kita mulai dari atas dulu lah ya. Rian Iksan. Oke, rating sekarang 58 ya. Dari 54 ini udah naik 4 rating berarti 58. Dan posisinya left back, setahu saya sih kita tidak terlalu butuh left back sih. Cuman ini saya tetap pertahankan karena ya cuman satu-satunya left back di Youth Academy. Biar gimana pun kita harus punya pemain juga di Youth Academy yang bisa mengisi, misalnya si Edgar Amping atau Pratama Arhan cedera gitu loh. Jadi ada pemain yang tiba-tiba bisa kita promosin kapanpun kita mau, kapanpun kita butuhkan. Jadi si Rian Iksan ini perlu kita pertahankan, walaupun saya nggak terlalu impresif banget dengan ratingnya, ya biasa aja. Potensialnya juga cuma 79 dan skill move bintang 3, weak footnya lumayan bintang 5 full ya. Pace-nya ini lumayan tinggi 75 dan sebenarnya sih kalau dari segi pace, kecepatan dia itu cukup lah untuk seorang left back. Jadi ya ini kita bisa pertahankan. Dan saya mau lihat dulu untuk development plan-nya ini apa perlu kita ganti atau enggak. Kalau di sini sih saya kasih defensive right back ya, tapi kita lihat dulu apakah ada yang bisa lebih bagus lagi sih naikin ya. Mungkin kita coba naikin passing kali ya. 51 rendah sih. Dan ini bisa masih tetap naik pace-nya juga, sprint speed sama acceleration. Bang Kulhak terakhir main game di PS2 kapan? Waktu SD, SMP. Kalau main game di PS2-nya langsung, di konsol PS2-nya langsung itu terakhir kali itu kalau nggak salah sih SMP atau SMA ya. SMA sih. Iya, SMK. Saya SMK. Terakhir kali itu SMK. Lebihnya, enggak. Waktu kuliah sempet iseng main lagi. 2015 itu saya ingat banget, saya coba namatin lagi si Tenchu 3. Ini apa namanya, saya kan suka banget dengan Tenchu juga dari seri pertama, dan itu Tenchu 3 itu World of Heaven ya. Jadi si Ricky Maru dan Ayame itu saya coba tamatin untuk story-nya. Ini saya coba whiteback. Sebenarnya udah berapa kali saya ini namatin game itu, cuman pada waktu itu 2015 itu kangen lagi mainnya, jadi saya coba main lagi. Kebetulan pada waktu itu masih punya PS2. Kalau sekarang sih PS2-nya udah nggak ada karena udah dijual dulu waktu mau beli PS4. Jadi 2017 itu PS2-nya saya jual untuk nambah-nambah budget untuk beli PS4. Kemudian kita masuk ke God Hand, juga sering banget dulu mainnya. Tapi kalau di konsol lagi. Di PC ya, di laptop itu terakhir kali main game PS2 itu ya tahun lalu. Yang kita main ya streaming ya kan, yang Subaton itu. Yang kita main apa tuh namanya, Ultraman, main apalagi God Hand, main Jet Li, banyak sih kemarin. Walaupun ya nggak tamat-tamat juga. Permadi, ya kita simpan juga satu nih. Cuman saya pengen lihat dulu, ini kan trackback satu-satunya di Youth Academy kita nih.
White pack. Ini sih pengen naikin, bentar. Stamina udah oke sih 79 ya. Soalnya juga oke bang. Ini kayaknya cocok jadi, oh tapi enggak, pace-nya tinggi sih, physical tinggi juga. Passing ya apa? Ini si Sabi kayaknya ya. White pack aja. Defending gitu. Intercept, heading kita butuh juga kan. Walaupun ya right back. Dulal Afnan, waalaikumsalam. Kalau main di rental di Makassar 1 jam sekitar 5.000. Ya sekitar 5.000. Kalau nggak salah kemarin terakhir kali saya main itu 2.000 berapa ya? Waktu masih kuliah intinya itu kalau nggak salah 15.000 itu 3 jam. Jadi ya hitungannya 5.000 sejam sih. Biasanya kalau saya main langsung ambil paket. Karena kalau sejam doang ya kurang gitu. Biasanya langsung ambil paket 2 jam atau 3 jam. Oke, Bioaspirin. Kita masuk ke Bioaspirin. Dan ini pemain Indonesia. Dari tadi Indonesia semua. Ada nggak sih pemain asing? Oh ada, Korea ini. Son. Apanya Son Heung-min nih? Bagus ini. Ya cuman potensial sampai 80. Tapi wajahnya nggak mirip orang Korea bang. Mirip sih orang Korea, rambutnya yang nggak mirip. Ini kita coba dulu lihat developmentnya. Oke. Ya udah cocok sih kita naikin shootingnya. Tinggal ditunggu aja waktu pelatihannya cuy. Son ini juga tetap bertahan ya, walaupun sekali lagi kita nggak terlalu butuh camp, tapi nggak apa-apa kita pertahankan aja dia di sini sampai ada camp baru mungkin nanti yang baru masuk. Tapi sebenarnya udah mau kelar juga seriesnya, jadi ya nggak bakal bertahan juga sih di sini. Dia maksudnya agak susah dia bakal bisa dipromosin. Tetap untuk jadi di Youth Academy saja sampai seriesnya berakhir, sampai saya diganti jadi pelatih di PSM. Jericho Damar 84 ya. Ini di sini yang paling tinggi berapa? Oh ini sih Aspirin sama Jericho Damar ini 84 potensial. Oke, masih tetap dilatih skill move-nya juga. Kemudian untuk kita udah masuk ke, berarti kalau winger kiri nggak ada ya, RW doang nih. Langsung masuk ke striker. Jadi ada Ruben Adzani. Ini striker kebanyakan sih di Youth Academy, jadi mungkin saya bakal buang aja sih. Walaupun Adzani ya, walaupun dia punya weak foot sama skill move bintang 5, tapi rating ini 49 ya. Rendah sekali, dan dia punya pace yang tinggi. Artinya sebenarnya dia cocoknya di posisi winger. Winger sih harusnya Doi ini. Sayap. Tapi 15 minggu, lama juga ya. 15 minggu cuy. Ini kita buang aja ya. Masalahnya ada yang lebih baik cuy. Rating ini rendah sekali, 49. Kita rilis aja untuk Adzani. Kemudian juga kita lihat Ali Said dulu. Nah ini pace-nya juga lumayan ya, 76. Semua juga bintang 5, weak foot sama skill move-nya. 17 tahun. 5.000 itu ya nggak mahal, nggak terlalu murah juga ya. Menurut saya udah cocok sih harganya segitu. 5.000 per jam. Ini saya coba naikin finishingnya, shootingnya ya. Soalnya rendah banget, 49 itu. Padahal dia striker. Harus penting, ini penting sekali finishing. Kemudian si Fahrur Razi Maniani. Dia punya skill move bintang 5 semua juga. Dan kita coba lihat untuk ininya. Apa yang udah cocok sih sebenarnya. Dia passingnya rendah banget dah. 44.
Shooting 50. Ya udah bener lah. Naik. Kemudian ada Jay Kelly. Ini enggak, ini 81 ratingnya sekarang 16 tahun. Kita lihat dulu development plan-nya. Target man, nope. Mungkin saya ini aja sih. Shooting, lagi-lagi saya bakal perbaiki. Walaupun di sini udah lumayan ya 53 dibanding yang lain. Sebenarnya shooting ini posisi ketiga ya. Pace-nya lebih tinggi 69, dribbling juga 55. Jadi shooting harus kita naikin juga nih. Sorry. Itu tadi yang saya bilang 5.000 15.000 3 jam itu PS3 ya, bukan PS2. Kalau PS2 saya nggak tahu sih di rental berapa, karena terakhir kali main di rental PS2 itu zamannya SMK. Itu 5.000 dapat 3 jam sih sebenarnya dulu. Zaman-zaman SMK ya. Yang saya mainkan itu di 2000 yang pas kuliah itu PS3. Nah, PS3 itu saya bilang tadi 15.000 3 jam. Itu udah lumayan sih, maksudnya udah murah juga. Nah, rental PS4 itu yang saya nggak pernah main. Maksudnya saya nggak pernah main di rental untuk rental PS4 gitu. Oke, sepertinya itu aja. Satu pemain kita buang tadi, kita realize. Dan kita next dulu. Ini dia international friendly, yang artinya kita resmi masuk ke series Timnas Indonesia. Jadi akhirnya setelah sekian lama Timnas Indonesia tidak kita tayangkan, kita tidak upload, kita tidak bikin videonya. Sekarang kita bakal main Timnas Indonesia, tapi ya tidak secara live streaming karena Timnas Indonesia itu di record ya. Jadi kita save dulu. PSM. Dan saya bakal lanjut record Timnas Indonesia. Jadi untuk live streaming PSM Makassar kita cukup sampai di sini dulu ya, karena ya saya mau record Timnas Indonesia. Setelah itu baru kita bisa lanjutkan lagi untuk PSM Makassar ke remote episode selanjutnya. Ya, tapi untuk malam ini saya udah pastikan tidak ada live streaming. Entar habis premiere pukul 20.00 kan ada premiere tuh. Setelah itu kan biasanya kita ada live streaming. Tadi malam juga harusnya kita live streaming, tapi karena thumbnail Persib belum jadi tadi malam nggak jadi live streaming. Nah, untuk sekarang tidak bisa live streaming lagi pukul 20.30 itu karena ya saya harus menyelesaikan 2 video untuk Timnas Indonesia. Yang pertama itu saya harus menyelesaikan habis sholat maghrib ini saya harus record ini menghadapi Vietnam. Kemudian satunya lagi karena memang 2 pertandingan di sini, jadi saya harus pisah videonya menjadi 2 episode. Jadi di sini pertama itu lawan Vietnam dulu, habis itu kita lawan Brasil. Jadi untuk malam ini nggak ada live streaming sekali lagi ya. Jadi jangan siapa tahu kalian ada yang menunggu gitu loh. Jadi nggak usah ditunggu ntar untuk jam 8:30 WITA malam. Nggak usah ditunggu. Nah, untuk kapan jadwal tayangnya Timnas Indonesia, saya bakal masukin ini ke jam-jam video premiere ya. Entah itu jam 11 pagi, jam 2 siang, jam 4, jam 5, jam berapa? Premiere lagi jam 8 malam sama jam 23, jam 11 malam ya. Agak bingung juga saya nyebut waktunya. Intinya saya waktu Indonesia Tengah, jadi jadwal premier itu kan selalu di jam 11, jam 2 siang, kemudian jam 8 malam sama jam 11 malam. Kalau kayak gitu ya, nanti saya selipin video ini satu di salah satu waktu tersebut. Tapi saya belum tahu kapan karena ya ini prosesnya masih panjang ya, karena mesti record dulu, mesti diedit dulu, kemudian mesti diupload dan mesti edit deskripsi segala macam, dan itu saya nggak tahu butuh waktu berapa lama. Tapi saya usahain sih semoga bisa besok tayang, atau kalau enggak lusa ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa besok, lusa tayangnya. Dan untuk series PSM selanjutnya, episode selanjutnya itu kita bakal berhadapan dengan Persib Bandung. Jadi di episode selanjutnya ya kita main normal seperti biasa, live streaming ya. Jadi udah nggak di apalagi nggak satu episode lagi, nggak satu pertandingan lagi kayak sekarang. Ini kan satu pertandingan doang karena ya ini
kita harus ada record timnas Indonesia, dan untuk next udah aman. Dan ini dia transfer window-nya udah ditutup di sini, dan berarti November, Desember udah nggak ada ya. Oke, jadi seperti tadi tuh pertanyaannya si Ahmad Riyadi, ini nggak mau datangin pemain baru lagi ke PSM, dan ternyata memang bursa transfer di sini udah ditutup, jadi tidak ada lagi pemain baru yang kita datangkan. Kita tinggal menyelesaikan series ini sampai kelar. Nah, kalau udah selesai, oke, berarti kita fokus ke series-series selanjutnya lagi. Oke, itu dia aja mungkin ya untuk live streamingnya. Dan apa nih? Oh iya ya, itu sorry tadi salah penyampaian ya. PS3 itu yang saya maksud, bukan PS2. Itu harga rentalnya. Halo Hubert Nakal, welcome bro. Di tempat saya rental PS-nya lebih murah sekarang. Ya pastinya lebih murah sih, karena PS5 kan udah rilis. Jadi artinya yang rental PS itu kebanyakan naikin harga itu, fokus harga itu di PS5. Untuk PS4 sama PS3 pasti udah diturunin. Yup, jadi itu aja ya untuk teman-teman. Udah saya save kan tadi? Oh, udah. 14 Mei. Oke, jadi thank you banget untuk semuanya yang sudah menonton, yang udah like juga, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman tadi, ya untuk teman-teman yang stay menjadi member di channel ini, udah support channel Sadekulak, thank you banget semuanya. Mas respect untuk kalian, dan sampai jumpa di live streaming maupun video-video berikutnya. Bye-bye.